Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Bagas Wibisono. Selamat datang di MFA. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit bercerita kenapa saya bisa masuk kuliah jurusan IT. Jadi, setelah lulus SMA, aku tuh tidak pernah kepikiran satupun untuk kuliah. Kenapa kamu bisa masuk IT? Nah, ceritanya setelah lulus kuliah, aku membuka sebuah bisnis. Bisnis pertama yang aku lakukan adalah jamur crispy. Di jamur crispy aku belajar semuanya dari mengolah, memasarkan, pembukuan. Setelah itu menghitung untung, semuanya aku lakukan sendiri. Nah, kemudian aku ketemu teman-teman yang siap membantu aku, khususnya di bidang pemasaran. Tapi semua itu cuma berjalan selama 6 bulan. Kenapa? Karena aku melakukan bisnis itu ketika salah-salah antara lulus SMA sampai masuk ke perkuliahan. Kebetulan teman-temanku semua masuk perguruan tinggi dan diterima. Nah, aku sendiri yang nggak daftar. Akhirnya aku mencoba menjalankan sendiri. Ternyata berat, nggak ngurusin semuanya sendiri. Terus jenuh, nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman untuk diskusi, teman untuk bertukar pikiran. Jadi aku stop. Terus aku ketemu sama temen lagi yang dia buka usaha jualan juga, jualannya jualan kerupuk. Nah, kelemahan dari dia adalah pembukuannya yang kurang maksimal sehingga tidak jelas uang masuk itu masuk untuk apa aja, uang keluar untuk apa aja. Dan belum dipisahkan antara uang usaha sama uang pribadi. Aku bantu untuk ngembangin. Nah, aku ngasih saran ke temanku, sebut saja namanya A yang jualan kerupuk. Nah, si A ini dia pengen berkembang. Aku kasih saran ke A, kalau kamu mau berkembang, tambah lagi pemasarannya. Kamu boleh ngajak temanmu untuk gabung di sini. Nah, tapi konsekuensinya pemasarannya juga harus tambah. Minimal minimal ada pemasukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, marketingnya dari itu udah oke, udah bagus, tapi cuma berjalan sekitar setengah tahun juga. Kenapa? Karena pada saat itu ada waktu di mana kita itu jarang ketemu, jarang ngobrol, jarang kumpul, sehingga terjadi miskomunikasi. Setelah kumpul kembali, ternyata mereka semua memutuskan untuk mengundurkan diri dan berhenti memilih jalannya masing-masing. Ya karena itu pilihan mereka masing-masing, aku nggak bisa maksa. Setelah itu aku berpikir ingin memulai bisnis kembali, tapi problemnya adalah gimana cara biar marketnya itu tambah, marketnya itu luas. Aku ingin memanfaatkan teknologi seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Tapi ya aku juga pengen membuat aplikasiku sendiri, aku juga pengen membuat websiteku sendiri. Nah, dari situlah aku mulai terjun ke dunia IT. Aku sama sekali belum tahu apa itu IT, terus progresnya gimana, nanti bisa buat apa. Setahu IT buat aplikasi. Udah itu. Dan ternyata masih luas. Bahasa pemrograman yang pertama kali aku pelajari adalah bahasa Python. Karena tujuan awalku untuk membuat aplikasi mobile. Aku otodidak terlebih dahulu melihat tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Setelah itu bahasanya aku kuasai, bingung nih setelah ini mau apa. Aku cari-cari lagi untuk membuat mobile aplikasi menggunakan Python. Ternyata kita harus belajar yang namanya Kiwi sama KiwiMD. Aku belajar di situ karena tutorialnya semuanya menggunakan bahasa Inggris dan orang yang menjelaskan kebanyakan dari India. Kan India, logat Inggris dari India kan begitulah ya. Aku jadi kurang semangat, bukannya aku nggak suka, tapi aku tuh memahaminya itu susah. Pertama dari segi bahasanya, kemudian kedua dari segi penyampaiannya. Aku pernah merenung selama 1 bulan untuk mengevaluasi apa saja kesalahanku, dan di situ aku sadar bahwa kesalahanku adalah aku tidak ada pemetaan. Nah, singkat cerita, aku ketemu di sebuah website roadmap.sh. Di situ menjelaskan tentang jalan untuk menjadi developer, dari web developer, backend developer, mobile developer, dan masih banyak lagi. Nah, di situ aku coba untuk mengikuti roadmap web developer. Aku belajar dari front end terlebih dahulu, dari HTML,
CSS, JavaScript. JavaScript-nya aku baru belajar dasar-dasarnya saja. Kalau HTML sama CSS itu menurut aku gampang banget. Nah, setelah itu langkah selanjutnya aku belajar server side menggunakan PHP. PHP ini digunakan untuk menampilkan data ke user, data apa yang mau ditampilkan, kemudian mengatur sistem login, mengatur get konten-konten yang tidak boleh diakses ketika usernya mungkin user biasa dan halaman ini hanya bisa diakses oleh admin begitu. Singkat cerita, aku bisa menguasai front end dari HTML, CSS, JavaScript. Setelah itu aku cari-cari di YouTube, ternyata ada yang namanya Bootstrap. Penasaran nih, apa itu Bootstrap? Nah, ternyata Bootstrap itu kerangka kerja untuk mempercepat aku membuat sebuah front end. Singkat cerita, aku bisa mempelajari front end sampai ke frameworknya. Kemudian di bagian back end ada PHP. Aku juga pernah mengalami ketika menangani sebuah formulir, maka ada beberapa logik yang itu emang lama kalau kita ketikkan kodenya manual semua dari nol. Di situ aku menemukan sebuah framework untuk mengimplementasikan aplikasi full. Yang pertama ada Codeigniter sama Laravel. Aku milihnya Laravel karena Laravel ini tutorialnya lengkap. Saya belajar dari channelnya Pak Sandika Galis di web programming Unpas. Singkat cerita, kemudian ada salah satu temen aku, ibunya seorang guru. Ketika aku main ke rumahnya, dia ngomong ke aku, "Gas, kowe gelem kuliah lah sambil kerja." Nah, singkat cerita, dia kenalin aku ke UNW tanpa pikir panjang. Malamnya aku langsung registrasi, siangnya langsung di ACC, hari selanjutnya aku langsung berangkat ke Semarang. Prodi yang aku ambil TI, karena tujuan aku adalah untuk memperluas pemasaran agar nanti bisnisku bisa berkembang lebih cepat. Nah, pada semester 1 waktu di acara pembukaan, aku ingat banget di situ ada Pak Muji. Aku sebenarnya pengen tanya nih, Pak, kalau ada proyek membuat aplikasi website, kok saya diajak? Saya sudah belajar HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP, Laravel. Oh siap mas, nanti kalau ada project saya ajak ya. Itu baru penerimaan mahasiswa, saya udah mikir kayak gitu. Saya udah melakukan hal itu. Nah di semester 2, Pak Muji ya saya, Mas ini di Kelurahan Candirejo ada project bikin website sistem informasi. Di situ kayak ada profil kelurahan, kemudian visi misi, terus lurahnya siapa, postingan. Masnya bikin proyeknya pakai WordPress saja ya, biar cepat. Nah, singkatnya dari Pak Muji itu adalah proyek pertama kali. Kemudian aku ketemu dosen lagi namanya Pak Romando. Aku kenalan sama dia, ketemu sama dia secara langsung. Aku nawarin skill aku, Pak, aku sudah belajar web development, kalau ada project nanti dikasih tahu ke saya ya. Tidak lama kemudian Pak Manu hubungi saya, Mas ini saya ada project untuk membuat toko online penjualan kue. Saya langsung oke, siap. Itu adalah project kedua. Nah kemudian saya juga kenal dosen yang namanya Pak Agung. Di situ saya cerita juga nawarin skill saya, Pak saya sudah bisa membuat website. Nanti kalau ada project kasih tahu ke saya ya. Di kemudian hari Pak Agung kasih tahu ke saya bahwa salah satu organisasi yang ada di Kabupaten Semarang membutuhkan orang untuk mengembangkan sebuah website. Mas, kamu temuin aja Pak TS, nanti kamu ngobrol dulu. Setelah ngobrol-ngobrol, aku disuruh membuat lamaran. Kemudian hari selanjutnya langsung aku kasih surat lamaran. Sampailah saya di sini kerja di salah satu organisasi di Kabupaten Semarang untuk mengembangkan sebuah website. Nah, sekarang aku juga mengerjakan proyek keempat, yaitu membuat sebuah sistem PPDB di salah satu MTS yang ada di Ungaran. Coba tebak deh, dengan siapa aku membuat proyek ini. Mungkin kalian nggak akan kepikiran, tapi inilah kenyataannya. Proyek ini diberikan kepada saya dan teman saya oleh Wakil Rektor Universitas Ngudi Waluyo. Senang banget dong kita punya relasi ke wakil rektornya. Ini merupakan sebuah peluang gimana aku bisa mengembangkan skill aku.
Jadi aku nggak nyesel sama sekali untuk masuk ke kampus Universitas Budi Waluyo ini. Dan aku senang sekali bisa mendapatkan relasi dosen-dosen yang memberikan ilmu bermanfaat kepada aku. Aku juga senang sekali ada bimbingan, ada masukan, terus dikasih project, aku suka sekali. Nah, semoga kedepannya dengan relasi yang saya miliki membuat skill saya menjadi lebih baik dan ilmu yang telah saya pelajari bisa bermanfaat. Nah, itulah cerita saya dari lulus SMA sampai masuk ke UNB. Sekian cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Lain kali saya akan ceritakan lagi. Terima kasih.